Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak dengan tegas ide yang menempatkan Polri di bawah kementerian. Langsung tayangkan kesimpulan. Di akhir rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI, Jenderal Listio Sigit tegas menolak penempatan Polri di bawah kementerian karena dinilai akan melemahkan institusi Polri bahkan Presiden RI. Kementerian yang kemudian tidak mau. Kapolri awalnya berterima kasih kepada para fraksi DPR RI yang telah menyatakan dukungan agar Polri tetap di bawah Presiden RI dan keterlibatan DPR dalam fungsi pengawasan polisi yang tetap harus dijalankan. Jenderal Listio juga menyebut penempatan Polri di bawah kementerian khusus akan menimbulkan potensi matahari kembar, hingga ia meminta jajarannya memperjuangkan posisi Polri tetap di bawah Presiden. Yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Kesimpulan. Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Harkamtibmas, di bidang hukum, di bidang pelindungan, pelayanan dan pelayanan. Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian tidak mau. Ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya. Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan Kapolri sudah 5 tahun, kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan Presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah Presiden atau polisi tetap di bawah Presiden namun ada Menteri Kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai bentuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini. Komisi 11 DPR RI memutuskan Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai melakukan proses kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test, Thomas Djiwandono dinyatakan layak menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Keputusan tersebut diumumkan oleh Ketua Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbahkun. Misbahkun juga menyebut keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan bersama para pimpinan komisi serta seluruh fraksi partai politik. Usai terpilih, Thomas Djiwandono tegaskan independensi Bank Indonesia dan sampaikan optimisme ke depan. Saya menekankan bahwa sinergi fiskal dan moneter itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi ke depan dan sangat bisa karena kondisi ekonomi kita sedang baik dan moneter dan fiskal memang sudah bekerja sama selama ini. Jadi tidak bisa dikatakan kemudian masing-masing itu berdiri sendiri-sendiri. Ada kolektif. Bahwa fakta Pak Thomas keponakan itu ya,
Tapi dia tadi sangat profesional menjelaskan tentang bagaimana kebijakan-kebijakan itu diambil dalam sebuah proses, sehingga kalau menurut saya isu itu bisa dikesampingkan, bahwa ada profesionalisme. Bahkan di closing statement beliau menyampaikan tentang profesionalisme itu menjadi salah satu hal yang kuat yang ingin beliau jaga. Dan menurut saya itu menjadi sebuah closing statement yang menguatkan posisi profesionalisme seorang. Pemirsa, sebuah kegiatan edukasi mengenai stunting dan pencegahannya digelar di Jakarta. Ia menghadirkan ahli medis dan gizi. Acara ini diharapkan dapat membangun masa depan generasi berikutnya sejak awal kehidupan. Yayasan Komunitas Perempuan Peduli dan Berbagi (KPPB) menggelar acara bertemakan Gerakan 1000 Hari Cinta Ibu Sehat Anak Cerdas. Acara ini bertujuan untuk mengkampanyekan isu stunting yang dinilai sebagai isu besar untuk menentukan masa depan generasi berikutnya. Yang kita angkat ini adalah masalah bagaimana 1000 hari pertama kehidupan itu sebagai salah satu periode emas yang sangat penting, yang sangat krusial terhadap pencegahan stunting. Dihadiri 2000 peserta, acara ini juga memberikan bantuan dan manfaat yang diterima langsung oleh para perempuan prasejahtera dan usia subur. Para peserta juga diedukasi melalui talkshow bersama para dokter, konselor laktasi, dan juga psikolog anak. Lebih dari itu, sebuah film pendek juga ditayangkan sebagai medium edukasi mengenai bahaya stunting dan pencegahannya. Mencegah stunting itu adalah kita bicara tentang gerebek massal. Gerebek massal itu artinya nggak bisa cuman kamu benahi anemi saja, nggak bisa benahi soal menyusu saja, nggak bisa benahi soal cakupan imunisasi saja. Jadi semuanya harus sekaligus. Ini tuh benar-benar kalau dalam bahasa Inggrisnya it takes a village. Ini nih butuh bareng-bareng, nggak bisa dikerjakan oleh satu orang aja atau satu pihak aja. Jadi saya sih berharapnya ini beneran jadi kesadaran kita semua untuk melakukan sesuatu, terutama laki-lakinya. Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi ruang edukasi khususnya bagi ibu dan perempuan tentang pencegahan stunting serta keseimbangan gizi sejak awal kehidupan. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Sutrisno, A-News melaporkan. Nadiem Makarim kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kuasa hukum Nadiem kembali melaporkan saksi sidang karena diduga menerima gratifikasi. Baik, silakan kembali posisi sebelumnya. Sidang lanjutan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar. Sebanyak 7 orang saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan ini. Salah satunya adalah saksi dari pihak Google. Kubu Nadiem juga telah melaporkan saksi sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ke KPK. Mereka menyebut dalam persidangan ini diduga menemukan ada saksi yang menerima uang dan gratifikasi. Dalam persidangan sebelumnya juga ia menemukan kejanggalan dari keterangan saksi. Dengan Pak Asbi kan? Iya. Makanya itu secara tegas tadi kami sampaikan bahwa kami sudah membuat laporan ini ke KPK. Kami meminta KPK memeriksa apakah layak orang-orang tersebut untuk dilanjutkan perkaranya dan terhadap mereka yang membiarkan ini terjadi, gratifikasi ini terjadi dan dibebaskan juga diperiksa. Itu yang kita minta ke KPK. Yang dilaporkan siapa aja Pak? Mungkin boleh disebutkan. Nama-nama saksi yang menerima uang, ada 3 kemarin dan hari ini tambah lagi juga saksi yang